kalau kita ada gula jangan dibiarin tinggi gitu, dikelola dengan baik dengan cara-cara yang pas, dengan target-target orang jadi diabetes itu perpaduan antara faktor genetik dengan faktor lifestyle-nya, faktor lingkungannya gitu. Nah itu berinteraksi. Sebanyak mungkin kita berjalan dan melangkah. Nah itu untuk penyandang diabetes itu aja dulu, dari situ aja. Nanti yang lain-lain bisa kan dirutinkan, ke mall banyak jalan gitu misalkan. Intinya dikerjakan sih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sobat sehat RSCM semua. Kembali lagi kita dalam podcast RSCM. Hari ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik ya, yaitu terkait dengan diabetes. Kenali diabetes ya, mitos atau fakta. Nah, podcast ini diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun RSCM yang ke-105. Jadi tema ulang tahun RSCM kali ini adalah 105 tahun RSCM Kolaborasi untuk Negeri. Bersama kita sudah hadir seorang pakar ya di bidang diabetes dan endokrin, Dr. Tri Juli di Tarigan, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetes. Kita sapa dulu ya sobat sehat sekalian. Assalamualaikum Dr. Tri Juli. Waalaikumsalam sobat sehat dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa ngobrol, diskusi dan terima kasih Dr. Wafa sudah memfasilitasi dan juga menjadi host pada kesempatan yang berbahagia ini. Sip. Ya dok, makasih banyak Dr. Tri Juli. Ya, sobat sehat kita langsung aja ya akan bahas terkait dengan topik yang menarik banget nih. Kita tahu penyakit diabetes makin lama sepertinya makin sering ya sobat sehat sekalian dialami oleh masyarakat kita. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan mitos mengenai diabetes, kita tanya dulu nih ke pakarnya, kira-kira diabetes itu apa sih sebenarnya dok gitu. Terus gimana mengenali adanya diabetes pada diri kita ataupun pada keluarga? Silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Wafa. Sobat sehat, memang diabetes mellitus atau yang dikenal dengan kencing manis ini sering ya, dan juga sering juga tidak terdeteksi. Artinya banyak orang yang dia sebenarnya penyandang diabetes tapi dia nggak sadar, dia nggak periksa dan seterusnya. Data-data di IDF dan Riskesdas memang menunjukkan ranking kita naik terus. Kalau IDF yang 2021 ranking 5 kita jumlah diabetes satu Indonesia ya. Yang terbanyak ya dok? Ya, terbanyak. Lebih dari 20 juta kalau sekarang ya. Kalau waktu itu sih hampir 20 juta, tapi prediksi saya sebenarnya lebih banyak ya. Karena memang seperti tadi ada fenomena gunung es. Nah, jadi sebenarnya kalau data-data Riskesdas itu sebenarnya yang terdiagnosis itu kan sekitar 30-40%, 60-70% itu ketahuannya manakala dilakukan survei. Jadi banyak yang penyandang diabetes tidak nyadar ya. Jadi kencing manis yang namanya kencing manis ya, diabetes mellitus. Diabetes itu artinya pancuran atau pincuran ya, mellitus itu madu. Jadi kalau kencing saking banyaknya gula darah atau tingginya gula darah di tubuhnya, itu kencingnya jadi seperti madu, manis gitu. Jadi katanya kalau kencing sembarangan bisa dirubungin semut. Jadi yang dimaksud dengan kencing manis atau diabetes adalah sekumpulan gejala dengan segala konsekuensi dan komplikasinya akibat gula darah yang tinggi berkepanjangan di dalam tubuh, di dalam darah tepatnya ya. Sebenarnya kan gula darah itu produk dari makanan yang kita konsumsi, kemudian dia masuk ke dalam darah. Nah, harusnya kan dia harus masuk ke dalam sel. Tapi karena banyak sebab, sel itu tetap parkir, tetap ngider lah gitu ya di luar sel, sehingga tidak bisa masuk ke dalam sel.
gula kita itu harus masuk ke dalam sel agar bisa jadi energi, ya. Ya, Dok. Kalau dia hanya berada di luar sel, dia akan merusak dinding pembuluh darah kecil, pembuluh darah sedang, pembuluh darah besar di organ-organ manapun yang ada darahnya, pembuluh darahnya dalam tubuh kita. Ya. Nah, itulah yang disebut sebagai kencing manis. Nah, kencing manis ini bisa bergejala, bisa juga tidak bergejala. Jadi kalau disebut kencing manis, sering kencing gitu ya, kencing manis berat badannya turun, kencing manis itu sering haus, sering lapar, pengen banyak makan, itu kalau kencing manisnya berat dan sudah lama. Sudah lanjut ya, Sudah Dok? lanjut. Jadi kita nggak nganjurkan nunggu ada itu baru cek gula darah. Udah telat ya Sobat Telat. Sehat. Jangan nunggu gejala dulu. Oke, jadi kita ceknya kapan nih, Dok? Ya, sebenarnya sekarang pendekatan terbaik itu kalau kita ada faktor risiko. Oh, baik. Jadi misalkan kalau kita ada bibit gula, atau kita orang yang misalkan mager, Mager, males gerak ya Sobat Sehat. mager. Terus dari kecil kita memang kebetulan kita masuk yang gemuk ya. Gemuk. Kemudian kita punya darah tinggi ya, kita punya TBC, kita punya kolesterol tinggi, kita punya penyakit jantung, punya stroke, itu harus segera screening walaupun nggak ada gejala gula. Oke, Ya. Dok. Jadi pendekatannya adalah pendekatan deteksi dini. Dan sekarang kita kalau bisa sih sebelum jadi prediabetes sudah ditangkap, sudah dikelola. Ya. Sebenarnya kalau udah jadi prediabetes sih juga terlambat sih, apalagi udah jadi tahap tuh, sudah jadi diabetes itu lebih terlambat lagi. Sebaiknya jangan jadi prediabetes ya. Prediabetes ini juga angkanya banyak ya, kira-kira 3 kali dari angka diabetes itu biasa di beberapa negara sih. Jadi ini prediabetes juga harus disaring, dideteksi dini agar bisa kita kelola lebih dini, nggak jadi diabetes. Gitu. Iya, Dok. Nah, ini menarik nih Sobat Sehat sekalian ya. Jadi prinsipnya aktif ya, Dok ya. Ya. Aktif mengenali gitu ya. Apakah ada prediabetes atau bahkan sudah jadi diabetes Sobat Sehat sekalian. Iya. Nah, kira-kira periksanya apa ya, Dokter Trijulia? Apakah memang harus ke rumah sakit besar, Dok, periksa atau gimana gitu, Dok? Ya, sebenarnya kalau kita punya faktor risiko ya, tadi seperti tadi itu. Sekarang kan kita juga karena diabetesnya sudah banyak yang usia muda ya. Kalau kita punya faktor risiko berapapun usianya ya harus di screening ya. Berapapun usianya. Tapi kalau sekarang sih anjurannya lebih cepat ya, usia-usia 30 gitu ya. Sebaiknya juga kita sudah mulai proaktif screening karena kita mulai banyak temukan diabetes yang tipe 2 itu yang usia-usia belasan ya, yang tentunya ini menjadi persoalan baru dan persoalan kemasyarakatan ya, beban biaya pemerintah dan sebagainya. Nah, sebenarnya screeningnya itu bisa macam-macam ya, apa yang ada aja. Kalau adanya misalkan kita ketemu lagi jalan di mall, kita mampir di toko obat atau apotik, situ bisanya hanya periksa gula darah sewaktu dengan glukometer itu fine. Nah, jadi itu untuk petunjuk awal, nanti kita tindak lanjutin kalau ada temuan di saat itu. Baik, Dok. Tapi sebenarnya kalau mau berencana ke lab ya, minimal screening itu pemeriksaan gula darah sewaktu. Ya, Dok. Lebih bagus lagi kalau kita pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam setelah makan. Lebih bagus lagi kalau kita periksakan HbA1c. HbA1c. Ya, karena kalau periksa gula darah puasa, kemudian pemeriksaan gula darah 2 jam, bisa nilainya masih normal pada saat dilakukan pemeriksaan itu, tapi dia HbA1c-nya sudah mulai tinggi, sudah lewat 5,7 katakan gitu ya. Artinya dia gula darahnya mungkin mulai naik itu katakanlah di sore atau malam ya. Mungkin dia periksa-periksa gula darah itu pada saat pagi-pagi atau siang. Padahal dia polanya keseharian dia tuh gula darahnya naiknya mungkin malam. Itu nggak kedetek dengan periksa gula darah Yang puasa pagi ya, dan Dok. 2 jam. Tapi bisa mulai nampak dari HbA1c gitu. HbA1c-nya udah lebih dari 5,7 misalkan.
walaupun gula darah puasa dan 2 jamnya masih normal gula darah puasa itu kan di bawah 100, gula darah 2 jam normalnya di bawah 140. Itu normal, istilah yang kita pakai untuk orang yang normal ya. Kalau udah jadi penyandang diabetes kita nggak menggunakan lagi istilah normal tapi target. Ya. Jadi apa yang bisa dikerjakan, screeningnya silakan, resource-nya gunakan, nggak ada masalah. Ya, ya. Tadi Dokter Trijuli menyampaikan HbA1c nih Sobat Sehat. Ya, apa bedanya ya Dok HbA1c dengan gula darah gitu Dok? Ya, jadi gula darah kita itu kan nggak flat gitu ya dalam darah ya. Jadi gula darah kita itu berubah-ubah terus tergantung dinamika kehidupan, makan, banyak pikiran, habis jalan, turun naik gula darahnya. Jadi satu titik yang kita periksakan itu tidak mencerminkan atau tidak selalu sama nilainya di titik-titik atau di jam waktu yang lain. Ya, itu hati-hati itu. Suka miss, dikirain gula darah kita yang pagi bagus, dikirain sepanjang hari bagus terus gula darahnya. Nah, itu kalau HbA1c itu nilainya berbeda dengan nilai gula darah yang satu titik tadi. HbA1c itu kira-kira mencerminkan rata lah gitu mudahnya ya membahasakannya, keadaan atau rata gula darah dalam kurun 3 bulan terakhir ya, 3 bulan terakhir. Jadi kalau 3 bulan terakhir itu mayoritas atau sebagian besar waktu-waktu yang dilalui itu gula darahnya tinggi, dia akan nampak dari hasil HbA1c-nya gitu. Walaupun bisa jadi pada saat periksa di waktu-waktu tertentu gula darahnya masih normal gitu. Oke, baik. Ya Sobat Sehat, ini kita belajar ini ya ilmu yang penting sekali gitu. Artinya gula darah itu ternyata turun naik Sobat Sehat ya. Dan kalau gula darahnya ternyata diperiksa normal, tadi Dokter Trijuli menyampaikan di bawah 100 ya Dok, untuk puasa gula di bawah 100 itu kalau kita ada faktor resiko, maka sebaiknya periksa HbA1c mungkin begitu Dok ya? Bisa jadi kalau kita punya faktor risiko. Oke, jadi sebaiknya ditindaklanjuti ya Sobat Sehat sekalian. Nah, Dokter Trijuli tadi menyampaikan terkait dengan bibit gula nih Dok. Maksudnya riwayat keluarga mungkin ya Dok? Iya, ini kan sering ada mitos ya di masyarakat ya, bahwa kalau bapaknya gula nanti anak perempuannya silang crossing ya. Itu benar nggak sih Dok? Crossing gitu. Ya, jadi teman-teman, diabetes tipe 2 itu sampai saat ini dikenal sebagai penyakit yang poligenik. Ya, poligenik itu artinya banyak gene atau gen yang berkontribusi terhadap kejadian atau naiknya gula darah. Jadi nggak satu gen saja yang tipe 2 ya, walaupun sebenarnya ada penyakit-penyakit diabetes ya yang monogenik itu ada, tentu kita nggak bahas di kesempatan kali ini ya. Nah juga sebenarnya tadi gen-gen yang berpengaruh terhadap metabolisme glukosa itu bukan gen-gen yang terkait dengan kromosom seks ya. Jadi gen-gen yang kita bilang yang berada di kromosom somatik. Nah, jadi dia sebenarnya tidak dipengaruhi ya oleh seks. Jadi nggak benar ya kalau misalkan dari orang tuanya, ibunya yang penyandang diabetes terus nanti anak laki-lakinya. Begitu juga sebaliknya, itu nggak demikian ya. Nggak ya, itu salah karena seperti tadi penjelasannya ya. Dan orang yang punya genetik atau riwayat keluarga itu bukan satu-satunya yang berpengaruh terhadap dia nanti kejadian diabetes di waktu-waktu sepanjang hayatnya, tapi juga berpengaruh lifestyle-nya. Jadi sebenarnya adalah orang jadi diabetes itu perpaduan antara faktor genetik dengan faktor lifestyle-nya, faktor lingkungannya gitu. Nah itu berinteraksi. Jadi artinya bisa jadi orang yang kuat secara genetik, tapi dari kecil dia diprogram, dibiasakan untuk senang gerak, ya, kemudian hidup sehat, mempertahankan berat badan yang ideal, makan yang baik, dan dari kecil bisa jadi dia nanti walaupun dia kena diabetes, tapi kena diabetesnya udah tua, kena tua. Karena tadi itu untuk jadi sebuah diabetes
itu nggak melulu, nggak eksklusif hanya persoalan ya, tapi adalah interaksi dengan lingkungan, interaksi dengan gaya hidup dan seterusnya gitu. Baik, makasih dok. Jadi sobat sehat, kalau kita ada riwayat keluarga diabetes, apakah itu ayah atau ibu atau mungkin kakek nenek ya dok ya, Iya. kakek nenek ya, insya Allah masih besar peluang untuk tidak mengalami diabetes dengan mengupayakan pola hidup sehat gitu kira-kira ya dok. Ya. Nah kira-kira untuk pola hidup sehatnya gimana nih dok? Mungkin terkait dengan makan dulu ya dok ya. Pola makan seperti apa sih dok yang sesuai ya? Apakah berbagai jenis pola makan seperti kan ada intermittent fasting, ada diet ketogenik, ada diet karnivor nih dok. Ya. Itu gimana dok? Kira-kira? Jadi sebenarnya konteksnya tentu dibedakan kalau orang sudah menjadi diabetes atau sebelum menjadi diabetes. Atau jadi pencegahan dan pengobatan. Iya, jadi karena kalau udah jadi diabetes, memang pengaturan makan itu menjadi salah satu pilar pengelolaan. Jadi sama pentingnya dengan obat-obatan ya. Baik, dok. Tapi kalau dia untuk pencegahan artinya sebelum menjadi obesitas atau sebelum menjadi prediabetes atau sebelum menjadi type 2 diabetes tipe 2 itu sebenarnya boleh pilih apa aja. Ya. Mau pilih Mediterranean diet, mau tadi ya, mau intermittent fasting, mau ketogenic diet, itu silakan dipilih ya. Memang evidence-nya atau bukti-buktinya nggak semuanya ada yang baik yang bisa kita ambil sebagai dasar untuk rekomendasi ya. Tapi intinya apapun bentuk jenis popular diet tadi itu namanya kan popular diet ya. Yang bisa menurunkan berat badan ya, berat badan turun bisa 10 sampai 15% ya, minimal kalau bisa 5% dalam waktu 3 sampai 6 bulan itu bagus. Bagus, silakan dipilih apa aja bentuknya ya. Dan konsisten, yang penting kan konsisten itu. Jadi memang sekarang era obesitas ini sudah kita anggap sebagai penyakit kronik ya, dan itu menjadi biang banyak persoalan-persoalan penyakit-penyakit metabolisme degeneratif kardiorenal dan sebagainya. Termasuk diabetes ya. Termasuk diabetes. Silakan dipilih asal konsisten. Mau bentuknya apa tadi, mau puasa Daud kayak mau puasa Senin Kemis, mau intermittent fasting. Dengan intermittent fasting aja banyak banget kan teknik-teknik puasanya. Mau tadi Mediterranean diet dan sebagainya. Intinya itu adalah restriksi kalori sebenarnya. Restriksi kalori. Nah itu kalau bisa dikerjakan dengan baik, konsisten dalam jangka panjang, itu go ahead, silakan. Itu baik untuk pencegahan obesitas, itu baik untuk pencegahan prediabetes, apalagi diabetes. Oke, baik dok. Dok, terkait dengan ketogenic diet ini kan memang sedang ramai ya dok. Ya. Nah itu apakah artinya nih dok dikatakan kalau ketogenic diet itu boleh makan lemaknya itu bebas gitu, asalkan karbohidratnya rendah. Karena diabetes itu kan dari gula. Nah itu gimana dok? Ini mitos atau fakta dok? Iya. Jadi sebenarnya ini konteksnya lagi-lagi tadi ya, apakah untuk penyandang diabetes atau untuk yang tadi obesitas ya. Sebenarnya ketogenic diet itu kan karbonya sangat rendah ya. Karbonya sangat rendah, tapi kan diambil alih kalorinya dari suplai lain, yaitu protein, dari lemak dan sebagainya. Sebenarnya data-datanya itu masih conflicting ya, kalau yang saya pelajarin itu. Memang sudah lama ya orang mengenal, relatif lama ya ketogenic diet ini. Tapi data-datanya itu sebenarnya bagus untuk turunkan berat badan, tetapi untuk pencegahan kardiovaskular jangka panjang itu masih tanda tanya. Nah kita kan yang penting itu tidak orangnya tidak jadi obes, tidak menjadi type 2 diabetes, tapi juga jangan kena serangan-serangan jantung gitu kan. Jadi kan percuma kalau misalkan dia karbonnya sangat rendah, tapi dia makan lemak sangat tinggi dan itu berakibat terhadap penyakit kardiovaskular juga kan bukan itu kan target kita sesungguhnya. Jadi memang ini harus diluruskan ya. Jadi kalau menurut saya
Kalau sobat sehat mau memilih cara ketogenic diet, sebaiknya konsultasi dulu. Iya. Apalagi kalau udah jadi diabetes. Nah, kalau udah jadi diabetes lain lagi ceritanya. Nah, kalau udah penyandang diabetes sebenarnya itu ada penyandang yang boleh, ada yang enggak. Oh. Nah, jadi enggak semuanya itu boleh. Misalkan dia menggunakan obat-obatan diabetes yang insulin yang sudah suntikan beberapa kali misalkan. Dan itu kan tidak dianjurkan menggunakan ketogenic diet, atau dia menggunakan oral obat pil yang golongan sulfonylurea misalkan yang risiko dropnya tinggi. Kalau yang lain-lain fine, silakanlah. Kalau menurut saya yang risiko obat-obat diabetes yang risiko dia hiponya dropnya rendah itu nggak ada masalah. Tapi untuk kelompok tertentu yang sudah menjadi diabetes, yang sudah menggunakan obat-obatan tertentu yang risiko hiponya tinggi, sebaiknya tidak dianjurkan. Apalagi sudah ada komplikasi, misalkan ada gangguan ginjal dan sebagainya, yang which is itu adalah berisiko untuk hipo dan sebagainya. Tentu kita tidak anjurkan untuk ketogenic diet. Jadi memang case by case itu penggunaannya, penerapannya pada penyandang diabetes tipe 2 gitu. Baik, Dok. Jadi sobat sehat, untuk popular diet ini memang banyak benefitnya, namun dalam implementasinya sebaiknya memang berkonsultasi ke dokter ya sobat sehat sekalian. Misalnya Dokter TJ menyampaikan terkait dengan pilihan makanannya, ya mungkin menghindari lemak jenuh juga ya dok. Banyak yang unsaturated fat dibanding saturated fat misalnya, jadi silakan bisa berkonsultasi dengan dokter. Dan untuk ada pasien DM, silakan konsul ke dokter internis atau endokrinologis ya dok. Kira-kira apakah misalnya diabetes pada saya ini aman gak ya dok ya untuk popular diet, atau lebih baik balance diet misalnya seperti itu. Baik dok, tadi yang pertama terkait makanan ya dok. Yang kedua ini biasanya olahraga nih dok. Nah kira-kira gimana dokter TJ, apakah memang pasien diabetes ini harus harus nge-gym dok seminggu 3 kali? Atau ada tips-tips untuk hari-hari nih dok, yang kira-kira aktivitas seperti apa sih dok yang bagus ya untuk mungkin untuk mencegah diabetes, atau mungkin untuk mengurangi resiko perburukan gitu pada diabetesnya. Pola aktivitas fisika seperti apa dok baiknya dok? Ya sebenarnya kalau untuk penyandang diabetes itu bentuk-bentuk aktivitas fisiknya kita menggunakan physical activity ya. Kalau udah penyandang diabetes ya kita tidak menggunakan istilah olahraga sebenarnya. Jadi physical activity. Memang ada penelitian-penelitian yang lebih cocok untuk penyandang diabetes ya. Mungkin populasi penyakit lain bisa jadi berbeda. Untuk orang yang sehat, untuk pencegahan bisa jadi bisa berbeda ya. Memang kalau untuk penyandang diabetes, terutama yang type 2 itu yang bentuk physical activity-nya aerobik ya. Jadi meluangkan waktu khusus minimal 30 menit ya sehari, atau kumulatifnya 150 menit dalam sepekan itu. Dan bentuknya itu bisa macam-macam. Bisa jalan kaki, bisa sepedaan, bisa berenang ya, bisa sepeda statis ya. Kemudian ya jogging ya. Nah, itu sebenarnya yang lebih cocok. Jadi tidak seperti yang kita kerjakan untuk kardio gitu misalkan. Olahraga bentuk kardio atau anaerobik ya. Yang itu cepat tapi menggunakan kalori tinggi dalam waktu singkat dan sebagainya. Yang intensity ya dok ya? Iya, itu nggak terlalu cocok sebenarnya yang kardio untuk orang penyandang diabetes, karena resistensi insulinnya meningkat. Dulu kalau otot-otot itu digunakan dengan sangat berat ya, physical bebannya, kemudian mulainya juga cepat. Nah, itu nggak terlalu cocok untuk penyandang diabetes, karena dia otot-otot itu justru jadi mengalami resistensi insulin dan tidak bisa memasukkan glukosa yang dari ekstrasel ke intrasel sebenarnya. Jadi studi-studinya lebih cocok yang tadi yang saya sebutkan. Nah, tapi yang lebih penting dari itu semua adalah konsistensi. Nah, ini yang susah sebenarnya ya. Makanya kita dalam mengedukasi penyandang diabetes itu yang penting dikerjakan. Ya, karena kadang mulu-mulu juga diedukasikan, kalau nggak punya waktu itu susah ya. Makanya kita yang sederhana aja deh.
memperbanyak jumlah langkah harian. Kalau bisa jumlah langkahnya di atas 6.000 sehari. Kalau bisa di atas 10.000 lebih baik. Ya, bekalin gadgetnya dengan aplikasi, misalkan Untuk apalah yang bisa hitung ya dok, ya hitung jumlah mengcounting. langkah. Nanti malam sebelum tidur direkap, hari ini saya jumlah langkahnya berapa gitu. Nah, di tempat kerja cari banyak alasan agar kita melangkah, berjalan. Cari sebanyak mungkin alasan agar kita terus gerak dari satu tempat ke tempat lain. Kalau kita cuma naik tangga dua tangga, paksakan atau upayakan jalan kaki. Kalau ke pasarnya deket, jalan kaki. Ke masjidnya deket, jalan kaki. Ya, jangan apa-apa naik gojek, apa-apa naik kendaraan. Itu nggak cocok. Makanya sebenarnya pemerintah harus melakukan rekayasa sosial ya agar penduduknya itu tanpa dia sengaja bergerak penduduknya gitu ya. Jadi dengan transportasi publik dia harus ke sana jalan semuanya. Nanti malam kita rekap udah di atas 6.000. Nah itu tanpa sengaja itu mengurangi beban kesehatan itu. Jadi yang penting dikerjakan lah dan intinya mindsetnya harus dirubah. Jangan kalau dulu mindsetnya kalau jalan dikit rasanya rugi, males gitu ya. Gimana caranya kalau bisa kemana-mana dekat. Nah sekarang mindsetnya dirubah. Kalau bisa mindsetnya sebanyak mungkin kita berjalan dan melangkah. Nah itu untuk penyandang diabetes itu aja dulu, dari situ aja. Nanti yang lain-lain bisa kan dirutinkan, ke mall banyak jalan gitu misalkan. Intinya dikerjakan sih sebenarnya. Ya baik dok, jadi mulai dari yang sederhana dulu ya dok, dalam aktivitas hari-hari ya sobat sehat sekalian, insya Allah lebih mudah terasanya. Dan efeknya juga sebenarnya besar ya dok ya, dengan kita mengubah atau menambah jumlah langkah sehari itu dalam iya cukup besar. Oke. Baik dok, tadi sudah terkait dengan makanan, kemudian aktivitas fisik, kita sekarang ke obat ya dok. Ya. Nah kira-kira untuk penyandang diabetes ini obat-obatannya seperti apa dok? Apakah memang seseorang yang sudah terdiagnosis diabetes ini pasti perlu insulin gitu dok? Oh iya. Nah sobat sehat, sebenarnya obat untuk penyandang diabetes itu kalau kita atau pasiennya tidak bisa terkontrol dengan ngatur makan dan gerak, baru dokternya akan terpaksa memberikan obat. Terpaksa nih dok. Terpaksa. Jadi sebenarnya ngasih obat itu dokternya terpaksa dalam artian karena nggak terkontrol dengan ngatur makan dan gerak. Kalau bisa terkontrol dengan ngatur makan gerak, seneng banget dokternya tanpa obat. Nah, jadi itu mindset itu harus ditanamkan bahwa yang dikasih obat itu artinya adalah penyandang diabetes yang nggak bisa terkontrol lagi dengan ngatur makan dan gerak. Kalau bisa dengan ngatur makan dan banyak gerak, ngapain pakai obat? Iya. Kan gitu prinsipnya. Jadi kalau dokter udah ngasih obat, itu artinya udah dinilai, dilihat, ini nggak mungkin hanya dengan itu saja, ya. Dan obat-obatan juga sekarang sangat banyak. Artinya obat-obatan itu bisa pil, bisa injeksi, ya. Injeksinya juga yang tiap hari, ada yang seminggu sekali, macam-macam lah ininya, variasinya. Jadi sebenarnya nggak ada istilah nggak terkontrol lagi karena dengan sangat beragam obat-obat diabetes yang tersedia itu harusnya bisa terkontrol gula darahnya, ya harus bisa terkontrol. Ya tentu butuh kerjasama dengan pasien dan keluarga itu betul, tetapi nggak ada alasan lagi dari sisi dokternya bahwa tidak terkontrol hanya karena kita nggak punya obat gitu misalnya, karena obatnya sangat beragam ya. Nah sebenarnya untuk kebanyakan pasien diabetes tipe 2 itu kalau bisa terkontrol dengan pil ya cukup dengan pil saja gitu ya. Tetapi kalau nggak terkontrol dengan pil lagi-lagi ya kita lanjutkan dengan insulin atau golongan yang lain. Jadi sebenarnya dokternya akan menilai dan melihat ya obat-obatan yang sesuai ya, yang tidak hanya untuk tujuan menurunkan gula darahnya, tapi juga untuk melindungi organ. Jadi kalau sekarang itu kita memilih obat diabetes bukan hanya dalam rangka menurunkan gula darahnya, tapi juga sekaligus ngelihat apakah obat ini cocok atau punya manfaat tambahan untuk proteksi jantungnya. Jadi obat yang diberikan
yang penurun gula yang diberikan apakah juga untuk bisa melindungi proteksi ginjalnya, pembuluh darahnya ya dan sebagainya. Jadi sekarang makin banyak pilihan dan makin canggih. Jadi Bapak Ibu sobat sehat jangan ragu-ragu mengkonsultasikannya ya. Dan yang jelas obat-obat yang dipilihkan oleh dokternya yang jelas adalah obat-obat yang tidak merusak ginjal. Nah, ini ya karena yang ngapain kalau kita ngasih obat ngerusak ginjal itu ngapain gitu. Ya orang kita justru ngontrol gula darah, ngontrol tensi, ngontrol kolesterol dan lain-lain itu biar jangan rusak ginjalnya. Ya. Nah, itu yang harus dipahami bahwa tujuan kita itu adalah untuk melindungi ginjalnya. Jangan sampai karena gula darahnya dibiarkan tinggi berkepanjangan terus harus cuci darah, kan kita nggak mau kan seperti itu. Jadi obat-obatnya dipilihkan yang sesuai dengan keadaan organnya, ya, keadaan gula darahnya dan sebagainya. Intinya kalau bisa sederhana, sesederhana mungkin. Tapi kalau nggak bisa ya terpaksa lebih kompleks, mungkin lebih banyak, ya, dan seterusnya. Dan yang penting adalah tadi bahwa untuk melindungi organ-organ penting dan juga melindungi pembuluh darah, ya. Gitu Dokter Wafa. Makasih Dokter Trijuli. Nah ini sangat menarik nih Dokter Trijuli karena sobat sehat mungkin juga sering membaca ya atau mendengar gitu medsos, ya kegelisahan teman-teman kita atau mungkin saudara kita ya penyandang diabetes takut nih dok gitu minum obat. Misalnya contohnya metformin nih Dokter Trijuli, obat yang banyak dipakai. Katanya metforminnya merusak ginjal nih dok. Dalam penggunaan jangka panjang itu gimana dok, benar atau? Jadi sobat sehat, sebagian obat-obat yang dipakai di kedokteran itu banyak yang awalnya dari tumbuh-tumbuhan ya, penisilin. Metformin juga termasuk yang berasal dari sejenis tumbuhan-tumbuhan perdu ya di Prancis sana yang namanya Galega officinalis ya. Jadi banyak obat-obatan itu dikenalinya dari tumbuhan. Termasuk obat-obat yang sekarang yang lagi banyak digunakan SGLT2 inhibitor itu juga sebenarnya prototipnya adalah diambil dari kulit akar apel ya. Itu juga dari sana itu fluorizin itu awalnya diekstrak dari sana. Jadi sebenarnya banyak ya obat-obatan itu yang tumbuhan atau juga yang GLP-1 itu sebenarnya adalah dari liur dari sebuah hewan ya, hewan sejenis kadal. Itu proteinnya dari sana. Jadi awal-awalnya itu penemuannya seperti itu. Tentu nanti setelah berlanjut dimodifikasi molekulnya, diteliti, dikembangkan ya, dibuat derivat-derivatnya yang lebih sesuai dengan sifat-sifat atau farmakokinetik, farmakodinamik yang kita inginkan. Ada modifikasi lagi. Ya, jadi sobat sehat jangan takut. Umumnya obat-obat yang kita gunakan di praktek kedokteran itu adalah obat-obat yang sudah teruji. Obat-obat yang sudah teliti lama ya. Itu kayak misalkan incretin ya, incretin terapi. Itu studi penelitiannya 100 tahun juga. SGLT itu penelitiannya 100 tahun lebih. Jadi 1 abad baru dia punya kiprah yang rutin di praktek kedokteran. Jadi bukan obat yang kurikulum vitae-nya baru ditemukan terus dipakai gitu, enggak. Atau obat yang berdasarkan testimoni aja, enggak. Pengalaman. Ya, jadi obat itu kalau dipakai di dunia kedokteran, artinya obat itu sudah diteliti di hewan. Uji toksisitas akut dan kronik untuk organ-organ. Kemudian pada orang sehat, kemudian baru orang sakit, ya uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Baru itu kita pakai sehari-hari untuk di layanan rutin. Jadi rata-rata obat itu penelitiannya panjang-panjang sebelum dipakai rutin di praktek kedokteran. Ya itu makanya kita pentingnya selalu mengadakan penelitian-penelitian obat-obatan uji klinik. Ya karena itu biar obatnya terus berkembang dan untuk dipakai untuk kemaslahatan pasien-pasien kita tentunya. Jadi jangan ragu untuk menggunakan obat yang sudah diberi izin oleh pemerintah, oleh otoritas dunia ya. Itu memang sudah teruji dan sudah melalui penelitian yang jangka panjang sebenarnya. Baik, terima kasih Dokter Trijuli. Jadi sobat sehat ini saya kira penting sekali ya. Jadi ini kembali ke mindset saya kira bahwa kita konsumsi atau penyandang diabetes mengkonsumsi obat diabetes itu memang untuk
menjaga gula darahnya baik sehingga melindungi ginjal gitu. Iya. Bukan obat itu nantinya bisa merusak ginjal ya, sehingga tidak ada keraguan mungkin Ya. ya Dok, kekhawatiran seperti itu. Nah Dok, kalau terkait dengan insulin itu apakah memang ada ini ya Dok, dalam bentuk selain suntik seperti misalnya daun insulin, obat tablet insulin, ini banyak Dok soalnya Ya, pasien-pasien kita jadi yang tanya nih. daun insulin itu kan nama sejenis tumbuhan ya, yang memang disinyalir dia punya manfaat menurunkan gula darah. Tapi ini kayaknya kan harus diteliti dulu ya, seperti tadi ya. Jadi dengan penelitian-penelitian yang metodologis, penelitian-penelitian yang benar ya, dengan step-step tertentu, baru kita biasanya anjurkan untuk sebagai sebuah cara pengobatan yang reguler gitu. Jadi nggak semua cara pengobatan itu kita adopt begitu saja. Jadi cara pengobatan itu tentu harus aman. Jadi studi-studinya harus membuktikan bahwa dia aman gitu ya. Kemudian yang kedua efektif. Ini udah obatnya mahal, beli ini itunya mahal, tapi nggak jelas manfaatnya, nggak jelas menurunkan gula darahnya, nggak jelas pembuktian. Nah, pembuktiannya ini, pembuktian bahwa dia berbeda antara menggunakan cara pengobatan itu dengan tanpa menggunakan obat itu. Nah, itu kan harus dibandingkan. Makanya penelitian-penelitian kedokteran itu kan selalu dengan kontrol, dengan placebo gitu maksudnya. Jadi maksudnya itu memang obat yang kelompok pasien yang menggunakan obat itu secara signifikan berbeda dengan tanpa menggunakan obat itu. Nah, itu baru kita rekomendasikan, kita pakai untuk sebagai cara pengobatan. Jadi dua itu. Nah, jadi daun insulin itu tadi ya, kita nggak a priori kok dengan bahan tumbuhan herbal itu kita seneng banget itu pengayaan. Tapi untuk sampai dipakai ke layanan rutin, dia harus terbukti tadi, sudah teruji. Uji klinis tadi ada. Jadi aman dan bermanfaat. Jangan nanti pasiennya udah mengeluarkan duit banyak-banyak, tapi nggak berubah-ubah gula darahnya. Itu kan merugikan masyarakat, merugikan publik gitu kan, seperti itu ya. Jadi itu status daun insulin. Terus apa lagi tadi? Ada tablet ya Dok? Nah, tablet itu sebenarnya dulu itu sedang studi-studi ya. Oral insulin itu masih dalam fase penelitian. Memang ada oral insulin sedang dalam penelitian. Dulu ada inhale itu yang dihirup ya. Tapi semuanya itu masih dalam fase penelitian. Kita senang kok ya kalau nanti sediaan insulin itu nggak lagi dalam bentuk injeksi, tentu lebih memudahkan. Ya, intinya sekarang orang udah bisa mengemas sediaan protein itu menjadi bentuk oral ya. Jadi misalkan GLP-1 itu sudah ada sediaan oralnya, yang dulu hanya bentuknya suntikan. Ya kan, itu sudah ada teknologinya. Dok. Jadi kita senang banget, kita tunggu. Tapi sabar, tunggu studinya selesai, baru kita akan lempar atau akan kita perkenalkan ke masyarakat dan digunakan dalam layanan harian. Gitu. Tapi itu semuanya ada, tapi masih OTW gitu, on the way studi-studinya ya. Baik, terima kasih Dok. Nah Dok, di Indonesia ini kan memang kaya sekali ya Dok dengan tanaman-tanaman herbal ya Dok. Termasuk misalnya diantaranya ada kayu bajaka misalnya Dok, akar rimpang begitu ya Dok. Nah kira-kira itu perannya bagaimana ya Dok? Misalnya pasien-pasien ingin menggunakan itu, atau misalnya jahe misalnya ya Dok, rebus-rebusan, itu posisinya gimana Dok sebenarnya? Ya. Jadi teman-teman sekalian, penyandang diabetes, sobat penyandang diabetes ya, tentu yang menggunakan cara seperti itu, tradisional itu kita hormati ya. Tetapi obat dari dokternya jangan di stop. Nah, itu yang penting. Jadi silakan obat dokternya dilanjutkan ya. Nah, obat-obat atau cara tadi atau herbal tradisional itu yang biasanya dari testimoni atau pengalaman atau kebiasaan, silakan dicoba. Silakan dicoba ya. Tetapi kita akan lebih senang lagi ya kalau pengobatan-pengobatan itu sudah teruji tadi ya, sudah pernah ada penelitiannya, sudah ada manfaatnya. Terus kemudian aman, silakan. Nggak apa-apa. Ya, kalaupun belum ada, misalkan tadi yang kita punya toga, punya macam namanya,
silakan aja diteruskan, nggak apa-apa. Jahe, kunyit, yang itu memang bahannya itu langsung diambil dari alam. Alam ya. Kemas sendiri, tapi jangan beli yang saset-sasetan, saran saya. Jangan beli yang kemas-kemasan, entah kapsul, entah apa yang nggak jelas pengemasan, Komposisinya komposisi apa dan sebagainya. Kalau buat sendiri dari tadi bahan raw materialsnya silakan. Tetapi lagi rulesnya adalah aturannya jangan hentikan yang dari obat dokternya. dokternya. Jadi bareng-barengin aja, nggak apa-apa itu. Ya silakan menggunakan tadi ya, misalkan rebusan kayu manis, jahe, ya daun sirih, airnya dipakai untuk ngerebus atau menyeduh kopi pahit atau teh atau mau diminum langsung silakan. Tapi obat-obatan dari dokternya jangan di stop gitu ya. Baik dok. Dok, kemudian terkait dengan pengobatan ini ada juga metode stem cell nih dokter Tijun. Ya. Sepertinya juga sudah cukup ramai ya dok bahwa stem cell bisa menyembuhkan diabetes gitu. Kira-kira gimana dok ini? Ya. Jadi memang dunia kedokteran penuh dengan penelitian dan inovasi ya, dan kita sangat menghargai dan menunggu ya. Kita senang sekali kalau ada inovasi-inovasi seperti itu. Tetapi kita harus proporsional gitu ya. Masyarakat juga harus proporsional bahwa statusnya sudah sampai mana sih sebenarnya gitu. Nah, penggunaan stem cell ini di dunia kedokteran itu statusnya beragam. Jadi ada yang memang mungkin sudah jadi terapi standar, ya. Jadi artinya udah penelitian-penelitiannya sudah meyakinkan, evidence-nya sudah kuat. Itu silakan digunakan untuk layanan rutin. Tetapi ada juga yang masih dalam penelitian statusnya. Ya, statusnya penelitian, sebagian mungkin hasilnya menggembirakan, sebagian mengecewakan dan sebagainya. Jadi memang kalau untuk yang diabetes tipe 2, penggunaan stem cell pada diabetes tipe 2 nih ya. Itu yang saya pahami itu belum menjadi sebuah layanan rutin ya. Tetapi masih fase penelitian. Ya. Kita sedang mengerjakan, dunia sedang mengerjakan penelitian-penelitian stem cell, penggunaan stem cell pada diabetes tipe 2. Nampaknya sih pada diabetes tipe 1 itu lebih maju ya, artinya mereka sudah bisa meng-create sel tertentu, kemudian sel itu dimasukkan, disuntikan, dan sel itu homing ya ke pankreasnya dan menghasilkan insulin sebagian. Tetapi itu juga nampaknya belum final ya, sehingga teman-teman yang bergerak pada diabetes tipe 1 juga masih menunggu hasilnya ya. Jadi teman-teman sekalian sobat sekalian jangan mudah tergiur ya, jangan mudah tertipu, yang lebih parahnya lagi ini ya, dengan iming-iming penggunaan stem cell pada diabetes tipe 2 bisa menyembuhkan, bisa ini kita sedang menunggu datanya. Jadi sedang dalam fase penelitian. Ya, jadi kalau dalam penelitian itu artinya biasanya kalau masih dalam studi, cara penerapannya itu tidak boleh berbayar. Itu rules yang kita pakai. Jadi artinya pasiennya ikut penelitian, kemudian nggak boleh disuruh bayar ya. Dia menerima cara pengobatan atau cara terapi seperti itu, nanti tunggu hasilnya seperti apa dan seterusnya seperti itu. Jadi itu yang saya tahu tentang penggunaan stem cell pada diabetes tipe 2. Karena belum jadi layanan standar ya dok? Iya. Layanan standar, baik. Dokter Trijuli, kita kemudian bahas terkait dengan ini dok, hal-hal yang atau gangguan organ ya dok yang bisa terjadi pada diabetes, misalnya kaki diabetes dok. Memang dikatakan ada orang atau penyandang diabetes yang cenderung mengalami masalah di kaki, ada yang tipenya tuh bukan masalah di kaki gitu dok, atau kalau dulu kita kenal diabetes basah, diabetes kering gitu dok ya. Iya. Nah ini apakah memang benar seperti itu dok, atau sebenarnya resikonya sama aja dok? Iya, jadi kalau selama ini tentu semuanya banyak faktor ya. Banyak faktor, ada faktor tadi yang risiko terkena kaki itu tentu itu juga macam-macam. Terkait dengan gangguan pembuluh darahnya ya, terkait dengan neuropatinya,
terkait dengan yaitu tadi target capaian target gula darah dan sebagainya. Memang semuanya itu tentu berinteraksi satu dengan yang lain. Dan memang ada sih studi-studi genetik ya pada pada pasien penyandang diabetes yang lebih berisiko kena kaki diabetes misalkan. Ada itu studi-studinya, tapi tidak terlalu banyak. Tapi intinya sebenarnya adalah pada pasien diabetes semuanya itu kita manage secara bersama-sama, bahwa untuk pencegahan kaki diabetes itu tentu ada seperangkat caranya. Ya, seperangkat caranya semua faktor risikonya dikontrol, metaboliknya dikontrol ya. Kemudian alas kakinya dikontrol, geraknya dikontrol, semuanya dikontrol. Kemudian pasiennya suruh belajar tentang perawatan kaki mandiri, bagaimana dia belajar tentang perawatan sendiri, belajar tentang cara memilih alas kaki ya. Di rumah dia harus memperlakukan kakinya seperti memperlakukan wajahnya. Semuanya itu kita ajarkan sebenarnya pada penyandang diabetes itu ya. Walaupun ada kekhususan-kekhususan, tapi biasanya kita kelola sih bersama-sama semuanya, kita anggap sama. Karena tadi faktor genetik tentu susah ya, itu kan unmodifiable ya. Tetapi yang lain-lain saya kira masih modifiable, bisa kita ajarkan gitu. Okay. Jadi artinya resikonya sebenarnya setiap penyandang diabetes ada ya, Dok? Iya. Oke. Kemudian terkait dengan potensi kesembuhan, Dr. Trijuli ya. Ya. Apakah betul bahwa diabetes itu bisa sembuh, Dok? Ya. Nah, jadi tepatnya sebenarnya kita menggunakan istilahnya remisi ya. Remisi. Jadi kalau kita lihat guideline pengelolaan diabetes itu mereka menggunakan remisi. Jadi remisi itu maksudnya adalah lepas obat, bisa terkontrol tanpa obat ya. HbA1c-nya kurang dari 5,7, gula darah puasanya kurang dari 100, gula darah 2 jamnya kurang dari 140, dan semuanya bisa dicapai tanpa obat dengan lifestyle saja dan lebih dari 3 bulan. Nah itu masuk kriteria remisi namanya. Nah ini jadi teman-teman, diabetes itu lagi-lagi nggak identik selalu dengan obat sebenarnya. Jadi yang dikasih obat itu sebenarnya kepaksa dokternya memberikan obat. Kalau bisa terkontrol dengan ngatur makan dan gerak, ngapain pakai obat gitu kan? Ya. Nah, tadi juga kalau diabetesnya ketangkepnya cepat, terdeteksinya cepat, dikelola cepat, bisa berat badan turun, semuanya turun bagus, kenapa tidak kita coba lepas obatnya? Tapi dengan cara-cara yang benar, jangan sekali periksa gula darahnya bagus terus dibilang wah udah sembuh gitu. Nah, suka gitu nih. Jadi cara pembuktiannya juga ada gitu. Cara menyatakan ini bisa remisi ya. Jadi pakai HbA1c, lihat gula darah puasanya di beberapa kali pengamatan, gula darah 2 jamnya di beberapa, HbA1c yang lebih penting jangka panjangnya, dan itu terkontrol bagus semuanya, ya kita tentu senang banget kalau bisa terkontrol hanya dengan ngatur makan dan banyak gerak gitu. Oke. Jadi ada potensi ya berarti. Iya. Cuma itu ada karakternya pasiennya, ada ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu diantaranya itu adalah pada saat dia baru ketahuan dia cepat mengelolanya. Nah ini kadang-kadang sebagian dari penyandang diabetes itu kalau dia terdeteksi awal dan biasanya nggak ada keluhan, dicuekin. Iya, betul, Dok. Gula darahnya nggak ada keluhan, ngapain gua makan ngerem makan, ngapain gua gerak-gerak gitu. Nah padahal itu ada yang namanya efek warisan, legacy effect kan. Jadi teman-teman justru kalau fase prediabetes atau diabetes awal yang ringan-ringan itu, nah itu kesempatan emas untuk bisa remisi gitu. Karena kalau udah diabetesnya udah lama, kebutuhan obatnya harus pakai insulin, ya obatnya udah macam-macam, itu biasanya sulit untuk remisi lepas obat. Ya. Oke. Jadi prinsipnya sobat saya sekalian, kita kenali sedini mungkin. Jika memang positif gitu ya menyandang diabetes, maka ada perubahan lifestyle gitu ya, sehingga ada potensi untuk
remisi Iya, diabetesnya, kira-kira gitu iya, mungkin ya dok. betul. Kalau sudah remisi lalu menjadi diabetes lagi itu bisa dok? Bisa juga kalau Oh, dia baik nggak baik tahan, dok. nggak konsisten, nggak istiqomah istilahnya. Jadi perlu kesabaran ya dok ya. Iya, nggak istiqomah. Ya tetaplah. Jadi ya itu tadi remisi itu bukan sebuah utopia sekarang ya, tapi ya Mungkin ya dok, mungkin, tapi harus diupayakan dan diupayakan. dijaga ya sobat Ya dan sehat jangan sekalian. pakai kriteria sendiri. Ya, Oke, jadi harus ngobrol, diskusi sama sama dokter. dokternya gitu. Oke. Dok, terkait dengan hubungan diabetes dengan penyakit lain nih dok, ada yang mengatakan resiko kanker pada diabetes itu meningkat dok. Ya Apa benar betul, dok? betul. Jadi Eh, kalau dari studi-studi ini ya epidemiologinya dibandingkan penyandang diabetes, populasi diabetes, terus ada sebagian populasi non diabetes diikutin ke depan, maka risiko ini kedua kelompok untuk terjadinya insiden kanker itu berbeda dan itu hmm, signifikan grup ini dengan bandingkan dengan grup ini. mhm. Jadi teman-teman sekalian, sobat sehat, betul bahwa penyandang diabetes itu risiko terkena kankernya lebih besar dibandingkan dengan orang yang Orang tanpa tanpa diabetes, diabetes. ya, baik itu kanker pankreas atau kanker-kanker yang lain. Karena memang Ya. prinsipnya sel kanker itu suka gula gitu. Oh, Sel kanker itu suka gula. Jadi kalau gulanya tinggi ya kankernya pesta pora, seneng dia jadinya. jadi tumbuh terus ya dok ya? Iya, tumbuh terus. Oke. Jadi makanya jangan dibiarkan. Kalau kita ada gula jangan dibiarin tinggi gitu, dikelola dengan baik dengan cara-cara yang pas, dengan target-target yang sedang pertengahan ya. Iya, jadi jangan berlama-lama ria ya dok ya Iya. dengan gula darah tinggi. Baik, baik sobat sehat sekalian, agaknya udah cukup banyak nih ya hari ini kita belajar banyak dari Dr. Trijuli mengenai diabetes. Sudah hampir 1 jam nih dok kita ngobrol. Agaknya saatnya kita mengakhiri dok sesi hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, Dr. Trijuli ada pesan mungkin dok kepada masyarakat sobat sehat sekalian terkait diabetes. Gimana dok? Silakan dok. Ya, teman-teman sekalian, sobat sehat, banyak atau bukan banyak sih. Ada beberapa orang-orang hebat itu juga sebenarnya penyandang diabetes ya. Ada presiden, ada perdana menteri, ada atlet-atlet memperoleh emas olimpiade ya, macam-macam. Jadi artinya kalaupun kita punya diabetes, kita penyandang diabetes itu nggak menghalangi kita berprestasi ya. Penting. Jadi silakan ya, kadang-kadang kita susah menghindar gitu ya dari diabetes ini karena faktor genetik. Nah, tapi kalau sudah jadi diabetes tetap optimis ya, tetap bisa berkarya gitu ya, bisa produktif seperti yang lain-lain ya. Nah, lebih pangkal dari itu kalau kita belum penyandang diabetes, pencegahan tentu lebih bagus. Kemudian screening secara berkala ya. Screeningnya itu hanya sederhana saja tadi yang sudah kita sebutkan. Dan tentu pencegahan itu selalu lebih baik ya, dengan pencegahan-pencegahan yang tanpa biaya ya. Misalkan kita melakukan aktivitas fisik secara teratur sesuai dengan kondisinya. Kalau nggak punya bentuk-bentuk yang khusus, banyak jalan aja. Di mana saja, kapan saja, jumlah langkahnya usahakan 6.000 langkah atau lebih sehari ya. Di mana saja. Kemudian waktu istirahatnya cukup ya. Terus kemudian kalau mau puasa silakan ya. Ngatur makannya juga silakan dengan cara-cara yang baik. Dan tentunya kalau kita punya faktor genetik ya screening lah secara berkala. Jadi dari pencegahan primordial sampai kita pencegahan komplikasi ya, bahkan pencegahan yang komplikasi sekunder, semuanya itu peluang semua yang bisa kita isi dengan optimisme sebenarnya ya. Jadi walaupun kita penyandang diabetes, tetap tidak berbeda dengan orang yang lain gitu. Baik. Ya. Baik, terima kasih Dr. Trijuli atas motivasinya ya sobat sehat sekalian. Kami di RSCM, nih kita iklan ya dok. Ada diabetes center ya, diabetes center di RSCM. Namanya adalah Advanced Diabetes Center. Silakan sobat sehat sekalian penyandang diabetes atau mungkin memiliki keluarga, rekan kolega ya dengan diabetes, silakan untuk berkonsultasi ya di layanan Diabetes Center RSCM.
Kita sediakan layanan yang komprehensif ya dok. Tadi Dokter Tuju sampaikan screening dan juga mengenali komplikasi yang terjadi pada diabetes. Kemudian kita ada pelayanan untuk menurunkan berat badan, baik dengan mengatur makan, kemudian latihan fisik ya, obat-obatan, dan ada layanan surgery ya dok ya. Mungkin Dokter Tuju menyampaikan sedikit dok terkait dengan pengelolaan obesitas. IOC ya, kita juga punya klaster yang namanya IOC ya, Integrated Obesity Clinic ini. Jadi sobat sehat, tentu sekarang obesitas ini menjadi momok ya. Dan kalau di negara-negara maju yang penduduknya kadang-kadang ada yang sampai 60-70% yang overweight atau obesitas ya. Nah, ini tentu menjadi persoalan besar nanti ke depannya. Kita melalui gerakan masif, gerakan massal, sistemik, ya tentu mencoba membantu ya pemerintah dan masyarakat untuk memberikan solusi ya terkait dengan persoalan obesitas ini, sehingga teman-teman yang punya masalah obesitas, baik obesitas yang ringan, overweight, sampai obesitas yang sangat berat, yang sudah ada macam-macam, kita sediakan semua layanannya di IOC RSCM ya, dengan pendekatan-pendekatan komprehensif, pendekatan kejiwaan, pendekatan nutrisi, pendekatan gerak ya, pendekatan obat-obatan, pendekatan dengan balon ya, pendekatan dengan operasi, semuanya ada lengkap di RSCM, sehingga Bapak Ibu ya nanti tinggal menyesuaikan butuhnya yang mana gitu, silakan gitu. Itu aja Dokter. Iya, dan dikelola dalam tim ya dok ya. Ya, Jadi, tim. Bapak Ibu kita akan kelola dalam tim menentukan terapi terbaik apa gitu ya yang paling sesuai untuk kondisi diabetes dan obesitas yang dialami oleh sobat sehat sekalian. Baik, saya kira cukup ya dok untuk hari ini. Kita belajar nih Bapak Ibu sekalian dari Dr. Trijuli mengenai diabetes, obesitas. Semoga bermanfaat bagi sobat sehat sekalian. Silakan share informasi ini kepada rekan-rekan, keluarga yang sekiranya membutuhkan. Kami di RSCM siap membantu sobat sehat sekalian untuk mengelola diabetes ya dan mencegah komplikasi akibat diabetes tentu, sehingga kami harap sobat sehat memiliki penyandang diabetes memiliki kualitas hidup yang tetap optimal ya, walaupun dengan penyakit diabetes. Tetap semangat, RSCM kolaborasi untuk negeri, hidup sehat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.